Bagaimana di negara Cina sudah ada lockdown, bagaimana bahayanya polusi udara. Itu konten gue dulu, dan ini konten gue buat. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang, bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Apa kabar kalian? Sehat insyaallah ya. Mudah-mudahan yang sakit dari kita jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan insyaallah cepat sehat. Yang sehat mudah-mudahan dijaga sehatnya dalam manfaat. Ya, jaga imunitas kita, konsumsi vitamin ya, jangan lupa. Polusi udara lagi nggak enak. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang polusi udara. Ya, gue akan menampilkan konten gue dulu. Bagaimana di negara Cina sudah ada lockdown, bagaimana bahayanya polusi udara. Itu konten gue dulu. Dan ini konten gue buat untuk Dinas Lingkungan Hidup DKI yang telah dengan sengaja menyebarkan video gue dengan kalimat sesat pikir. Dan ini sekali lagi, ini bukan dia menyerang pribadi gue. Kalau pribadi gue gak ada masalah gue, tapi ini tentang pendapat, opini. Dan ini opini itu kalau mau menyalahkan harus bisa membuktikan gitu. Dan ini nggak bisa didiemin. Kenapa nggak bisa didiemin? Karena nanti akhirnya orang dengan gampangnya itu nyebut orang lain, hoak, nyelebut ini, tanpa bisa membuktikan. Buktikan dong. Ya, jadi konten gue kali ini adalah gue mau re-upload lagi konten gue dulu. Tentang polusi udara. Di situ ada bagaimana polusi udara di Cina, macam-macam lah. Kalian simak sampai habis ini. Tapi sebelum itu, gua mau ngasih kalian informasi tentang ini. Ya. Ini Live IQ City Ranking, Real Time Indonesia Most Polluted City Ranking. Ya, jadi ini waktu video ini dibuat dari situs IQR. Daerah yang paling berpolusi di Indonesia: nomor 1 Jakarta, nomor 2 Surabaya, nomor 3 Balai Pungut Riau, nomor 4 Pekanbaru, nomor 5 Sukasada Bali, nomor 6 Serang Banten, nomor 7 Semarapura Bali, nomor 8 Sedinginan Riau, nomor 9 Bangkinang Riau, nomor 10 Duri Riau. Ya, how polluted is Indonesia? Seberapa berpolusinya Indonesia? Rata-rata air quality average unhealthy for sensitive groups. Nggak sehat polusi udara di Indonesia. PM 2,5 nya kali 8,1.
PM 2,5 concentration in Indonesia air is currently 8.1 times, 8,1 kali lebih tinggi dari WHO, dari rata-rata WHO, rata-rata kualitas udara dari WHO. Nah, begitu ya. Jadi ini gua tampilin daya. Nah, sekarang kita menyimak tentang bahayanya polusi udara dari konten gua dulu. Yang dulu. Dan ini buat Dinas Lingkungan Hidup DKI. Dinas Lingkungan Hidup DKI, admin Anda di Instagram kok bisa begitu, nggak ditegur. Dan itu kami mengharap adanya klarifikasi resmi, atau kami akan mensomasi. Karena video itu yang diupload oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI di Instagram itu, saya waktu bersama Aliansi Rakyat Menggugat, maka Babe Aldo bersama Aliansi Rakyat Menggugat akan mencoba melakukan somasi ke Dinas Lingkungan Hidup DKI. Bisa jadi kami datang ke sana. Oke, itu aja. Langsung simak ya tentang polusi udara, biar kita belajar. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Langsung simak sampai habis. Komentar yang baik-baik di bawah. Dan buat Dinas Lingkungan Hidup DKI, siap-siap. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak guys, simak. Dinas Lingkungan Hidup DKI, ya Allah, bisa begitu ya. Pak Anies gimana nih? Adminnya kok nggak ditegur, Pak? Ditegur ya, Pak ya? Nanti klarifikasi, Pak. Oke guys, gue nih kan ngeliatin ini ada cuaca yang nggak enak. Jadi akhirnya gue melakukan riset dan gue menemukan ini. Ini luar biasa nih. Yang pertama nih, lu lihat nih ya. Gua mau tampilin dulu nih yang pertama. Apa ini, Be? Kita lihat. Oke. Ini judulnya pencemaran udara mematikan di Cina. Di Cina. Ini diupload oleh channel NTD Indonesia. Ini tahun 2010, Oktober tanggal 3 2010. Kita lihat videonya. Sebuah studi baru pada polusi udara dunia menunjukkan gambar suram dari kualitas udara di Cina. Cina yang telah menjadi pabrik dunia memang membawa kekayaan dan kesempatan baru, namun hal ini bukanlah tanpa resiko. Studi baru menemukan partikel-partikel kecil konsentrasi tinggi di udara yang diyakini sebagai penyebab kematian. Studi ini diterbitkan oleh jurnal Perspektif Kesehatan Lingkungan, di mana sebuah satelit digunakan untuk mendeteksi keberadaan partikel halus yang lebarnya hanya 1/10 rambut manusia. Partikel ini sangat kecil, dapat lolos dari pertahanan tubuh dan menuju ke paru-paru dan aliran darah. Dampaknya antara lain seperti asma, penyakit jantung, dan bronkitis. Asosiasi Jantung Amerika Bentar dulu. Ini 2010. Ya tuh 2010. Ciri-cirinya sama nggak sih ya sama yang sekarang lagi COVID nih? Lanjut deh ya. Perkirakan partikel-partikel ini menyebabkan 60.000 kematian per tahun. 60.000 kematian per tahun. Polusi udara di mana? Di Cina. Kapan? 2010. Nggak ada COVID ya? Polusi ya? Partikel udara ya? Oh, ya. Kelompok ilmuwan Amerika dan Kanada di beberapa universitas menemukan materi partikel ini di timur laut Cina dengan tingkat konsentrasi 5 kali lebih banyak daripada yang dianggap aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia. 5 kali. Ahli NASA menyalahkan pembangkit listrik dan pabrik yang membakar batu bara tanpa NASA menyalakan pembangkit listrik dan pabrik. Adalah ya, ini 2010. Oke, sekarang kita masuk ke tahun 2013. Masih dari channel yang sama NTD Indonesia. Ya, pencemaran udara Cina kirim anak ke rumah sakit. Kita lihat. 3, 2. Kalian nyambung gak sih sama yang mau gua omongin nih? Nyambung kagak? Polusi udara, sakitnya kenapa sama?
Di mana? Di Cina. Ini 2013. Tadi 2010. Sekarang kapan? 2021. Sama kagak? Mikir lu, mikir. Sadar dong masyarakat. Nih. Kabut tebal yang menyelimuti wilayah timur dan pusat China serta Udara pencemaran udara beracun. di banyak provinsi telah meningkatkan jumlah pasien saluran pernapasan. Asap Apa, ini Pak? mengandung materi Jumlah pasien saluran pernapasan. Kita ulangi ya. Kita ulangin. Biar paham kita. Nih. saluran pernapasan. Asap ini mengandung materi PM 2,5, artinya PM partikel ini 2,5. berdiameter 2,5 mikrometer. Waktu itu kenapa nggak diciptakan dipakai? Belum ada ya alatnya ya, PCR swab itu ya. Belum ada ya. Swab antigen belum ada ya. Rapid test belum ada ya. Jadi sakitnya adalah ISPA ya. Ngopi ya. Makanya dikasih akal sama Allah, dipakai. Jangan cuma riset. Nih, Dengan mudah dapat menyusup ke dalam paru-paru dan aliran darah serta menyebabkan penyakit pernafasan. dapat dengan mudah menyusup di paru-paru dan aliran darah. Kenapa bukan virus itu? Tapi partikel udara. Dan nggak ada vaksin. Dan dulu nggak ada alat itu ya. Nggak ada ya alat itu ya. Kalau ada alat itu mungkin udah jadi pandemi nih. Rabu lalu, bangsal pasien pernafasan di rumah sakit anak Beijing penuh sesak oleh anak dan para orang tua. Asap itu memiliki dampak yang besar, khususnya terhadap saluran pernapasan. Iklim Saluran pernapasan. Ciri-cirinya sama nggak sama pandemi sekarang? 2013 sudah ada pandemi di sono, pandemi polusi udara. Kenapa kita nggak meneliti udara kita sekarang? Kenapa kita berdasarkan itu swab PCR? Makanya perlu diaudit itu, diaudit. Mudah-mudahan ada yang mau ngaudit. Masyarakat sadar dong. Ya, audit. yang kering menjadikannya lebih buruk dan anak saya memiliki alergi dan infeksi saluran pernapasan. Ini sangat serius. Saya kira udara ini sudah terlalu buruk. Beberapa Udara orang sudah tua terlalu ingin buruk. membawa anaknya udah pakai pergi masker. agar terhindar udara beracun. Ada banyak mobil dan manusia serta pencemaran udara yang ekstrim. Saya ingin membawa ia pulang ke desa dan tidak ingin ia tinggal di Beijing. Mereka Saya ingin membawa pulang ke desa. No, di desa-desa itu saudara seger sehat-sehat aja. Nah ini audit. Ayo. Ini pihak-pihak terkait. Kemana nih? Audit kagak nih? Audit nggak? Audit lah. Benerkah? Ini udara ada. Ini 2013. Tadi 2010. 2013 nih. Jauh sebelum pandemi. Pada tahun 2013 dan 2010 ini alat PCR swab itu ada nggak? Alat PCR antigen itu nggak? Iya, alat PCR antigen itu ada nggak? Swab antigen. Ada nggak? Diaudit nggak? Masyarakat masih mau? Ayo kita minta untuk diaudit. Pemerintah tolong dong. Dapat perhatian dong. Memang saya bukan ilmuwan, tapi saya manusia. Saya juga dikasih akal. Yang pintar bukan cuma yang sekolah. Ini yang sekolah-sekolah ayo gua tanya nih. Gimana nih? Apa penjelasannya? bilang udara lebih baik di pedesaan. Di sana hanya ada sedikit mobil. Di kota Yongkang, Provinsi Zhejiang, beberapa rumah sakit kehabisan ranjang dan kursi akibat bertambahnya jumlah pasien. Situasi yang sama terjadi di Hefei, Provinsi Anhui, sebelah timur China. Menurut rumah sakit setempat, jumlah anak penderita saluran pernafasan mencapai 3-4 kali lebih tinggi dari angka normal. Nah, ayo sekarang yang ini gue kumpulin beritanya nih. Ini tahun 2016, Desember tanggal 4, 2016. Kita dengerin nih, ini dari Official Net News. Kita denger nih.
Akibat polusi terjadi hampir di seluruh kota di Cina sejak hari Minggu. Nah, kabut akibat Bahkan polusi. sudah mengeluarkan peringatan bahwa udara tercemar parah. Akibat kabut asap, jarak pandang berkurang dan membahayakan pengendara. Untuk antisipasi kecelakaan, pemerintah memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan sistem plat nomor ganjil genap, bahkan melarang penggunaan kendaraan. Lockdown kendaraan, polusi. Ini udah diaudit belum? Kenapa yang diaudit manusianya, bukan mobilnya, bukan alatnya, ngopi. Ayo, ini penjelasan akal sehatnya gimana nih? Ini di Cina tuh dari 2010 ada, 2013 ada, 2016 ada. Polusi. Apakah di tahun itu sudah ada alat yang namanya PCR swab, PCR antigen? Kalau memang sudah ada, kenapa nggak digunakan? Dan itu ternyata partikel udaranya juga menyusup ke paru-paru dan masuk dalam aliran darah. Ayo, mana ilmuwan-ilmuwan pinter-pinter? Gue tunggu. Jangan didiemin. Kalau didiemin gue yang ngomong mulu nih. Masyarakat sadar, pemerintah sadar, aparat sadar. Mudah-mudahan makin banyak orang sadar di Indonesia. Pekatnya kabut asap akibat polusi kawasan industri juga membuat Bandara Internasional Chengdu Shuangliu mengeluarkan peringatan merah. Nah, peringatan merah. Penerbangan dibatalkan dan mengakibatkan sekitar 4.000 calon penumpang pesawat terlantar. Penerbangan dibatalkan. 4.000 lebih terlantar. Sekarang kemana-mana pakai vaksin. Kenapa nggak diaudit nih udara? Kenapa nggak diaudit nih PCR? Ciri-ciri sakitnya sama. Nih, gue kasih lagi. Tuh lu baca tuh. Lu baca, negara penyumbang kematian terbesar akibat polusi udara. Kita lihat. China. Jangan pakai lagu. India, Nigeria, Bangladesh. Wah, ini Cina sama India, no. Banyak, no. Iya kan? Dan ini 93, 94 ya. Kelamaan deh. Nih kita masuk di ini 2015. Bentar, gua kecilin biar kalian lihat videonya itu 2015. Gua kecilin muka gue, nggak apa-apa, nggak penting juga muka gue. No, lu lihat, no. 2017 tadi, wah, ulangin. Waduh, ulangin lagi. No, 2017 tuh Indonesia keempat 2017. Nih, ada fotonya. Gua screenshot kok. No. 2017 no. Indonesia. Ya kan? 2017 Indonesia keempat. Dari video gue kali ini, dari konten gue kali ini, ciri-ciri yang terjadi di 2020 dan 2021 ada kesamaan persis seperti yang terjadi di Cina. Dan ini kan 2021 juga awalnya dari Cina ya. Ada kesamaan persis dengan kejadian 2010, 2013, 2016. Dan itu adanya partikel udara yang berbahaya. Partikel udara, bukan virus. Dan dulu juga sama, ispa menyerangnya di paru-paru, di aliran darah. Hasil sakitnya juga sama. Sekarang nggak ada. Ini penting nih. Informasi penting. Jadi yang perlu diaudit adalah udara. Udara bener nggak ada polusi apa kagak? Yang kedua adalah audit alat PCR tadi itu. Diaudit. Karena sampai hari ini belum ada dokter yang menjawab nih. Penentuan virus sebagai penyebab penyakit, sebab akibatnya itu nggak ada dokumennya. Penentuan sebab akibat nggak ada. Bahwasanya virus ini adalah penentu penyakit, belum tentu.
Penentu penyakit ada banyak. Polusi udara bisa. Tuh, ada polusi udara. Bisa jadi penentu penyakit. Apakah virus? Yang menentukan virus itu jadi penentu penyakit, teori sebab akibatnya, penelitian sebab akibatnya belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Ini penting. Kalau nggak bisa diteliti nih, kita cuma rame-rame teori. Yang virolog ngomong begini, yang virolog itu ngomong begitu, dokter ini ngomong begini, dokter ini. Nih, cari penentuan sebab akibat bahwasanya virus penyebab infeksi penyakit. Itu dan perlu diaudit, alatnya diaudit, udaranya diaudit. Itu aja dari gue. Yang setuju sama gue, share video ini supaya makin banyak manusia sadar. Viva Republik Indonesia. Indonesia harus jaya. Indonesia harus menang. Indonesia harus merdeka. Indonesia bukan budak. Indonesia nggak bisa dipaksa-paksa. Indonesia orangnya cerdas-cerdas. Indonesia harus merdeka. Sadar rakyat Indonesia. Insya Allah perjuangan ini akan menemukan jalan kemenangan. Allahu Akbar. Merdeka. Gua Babe undur diri. Minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.